Episode ke-37 dibuka dengan kemarahan Mutiara kepada Sandra sekaligus Mutiara mengancam Sandra. Di sini Mutiara nggak main-main bahkan bilang kalau Mutiara bakal bongkar semua sifat asli dari Sandra jika Sandra masih berkelakuan seperti ini. Dan hal ini pun juga bikin Sandra nggak bisa berkata apa-apa lagi. Yap, semua ini tentu aja karena kelakuan Sandra yang sudah semena-mena kepada Kayla dan juga Mutiara. Bahkan terus-terusan menyembunyikan HP-nya Kayla. Ini malah bikin Kayla terus-terusan dituduh oleh Kenzo. Alhasil ya pemecatan kepada Kayla pun juga pada akhirnya terjadi. Kayla akhirnya diberitahu oleh Kenzo teman-teman kalau Kayla diberikan SP3 atau pemecatan yang mana pada akhirnya membuat Kayla pun juga nggak bisa berbuat apa-apa. Sebetulnya kalau untuk kasus di Kayla, apalagi Kayla ini yang udah deket banget sama Kenzo dari kecil ya, udah sahabatan banget, udah kayak bestie banget, bisa aja Kayla sewaktu-waktu gimana caranya untuk menjadi kembali bekerja bersama dengan Kenzo teman-teman. Tapi balik lagi, semua ini keputusannya tinggal bagaimana cara Mutiara dan juga Kenzo untuk membongkar semua kebusukan yang ada. Karena mau bagaimanapun juga, kalau misalnya Kenzo masih menuduh Kayla, maka apapun yang bakal dikatakan oleh Mutiara dan juga Kayla, Kenzo nggak akan pernah percaya. Kenzo bakal tetap percaya dengan semua omongan dari Sandra karena memang kenyataannya seperti itu. Agak aneh memang sebetulnya kenapa Kenzo ini bisa percaya kepada Sandra seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir, Kenzo ini tuh ibaratnya nggak pernah dalam tanda kutip bisa dikatakan tuh kayak gimana-gimana gitu teman-teman. Harusnya kan Kenzo ini tuh percaya aja sama Kayla. Karena kenapa? Karena Kayla tuh gak mungkin sampai punya uang jika harus bayar bejo, keliling ke sana kemari dan lain sebagainya macamnya. Itu hampir aja pasti gak akan mungkin. Karena Kayla tuh jauh banget dari hal-hal seperti itu. Justru yang dekat dengan kejahatan, dekat dengan ibaratnya tuh hal-hal buruk itu adalah Sandra itu sendiri. Makanya kebayangkan teman-teman kalau Kenzo ini agak gimana gitu ya ngelihat Kenzo yang percaya begitu aja kepada Sandra. Tapi nanti pun juga bakal dijelasin karena Mutiara yang bakal bongkar semuanya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Yap, setelah dihampiri teman-teman oleh Kenzo, Kayla pun juga gak bisa berbuat apa-apa. Kayla pasrah, benar-benar memasrahkan semua dirinya di hadapan Kenzo. Meskipun Kayla sudah mengatakan segala-galanya kalau Kayla ini HP-nya dibawa sama Cassandra dan gak bisa berbuat apa-apa. Ya bagi Kayla teman-teman, pekerjaan itu sangat penting. Kenapa? Karena Kayla tuh udah gak punya siapa-siapa lagi. Om Dandi, papanya Sandra udah balik lagi ke Amerika. Yang mana pada akhirnya kita pun juga bisa melihat sendiri kalau gak ada Mutiara di rumahnya Sandra, selesai sudah nasib dari Kayla itu sendiri. Kayla pasti bakal terus-terusan ditindas oleh Sandra. Dan kebayangkan teman-teman, mungkin Kayla bakal tidur di kamar mandi lagi kalau misalnya Mutiara nggak tinggal bersama dengan Sandra. Itu artinya apa? Tentu aja Kayla ini lemah dan nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ketika keputusan balik lagi dengan Kenzo yang akhirnya memecat Kayla pun juga gak bisa berbuat apa-apa juga. Intinya semua menjadi serba salah. Intinya semua menjadi mimpi buruk bagi Kayla itu sendiri. Bahkan teman-teman, ada satu adegan unik ya. Entah kenapa Kenzo ini tuh seperti menyuruh Mutiara untuk membuatkan kopi tapi lewat Sandra gitu teman-teman. Nah karena Kenzo maunya kopi buatan Mutiara atau apa, tiba-tiba Sandra membanting kopi tersebut karena gak terima. Wah ini sih juga cukup aneh ya. Maksudnya berarti apa yang dilakukan Mutiara kepada Sandra cukup berhasil juga dengan ngebongkar semua kebusukan Sandra. Simpel aja, sebetulnya bukan ngebongkar kebusukan yang gimana banget. Cuman bilang, saya akan memberitahu sifat asli Mbak Sandra dan semua kebohongan Sandra kepada Mas Kenzo. Saya yakin Mas Kenzo pasti akan percaya dengan saya. Cuman sebesar itu aja kalimatnya teman-teman. Gak lebih dari itu, tapi berhasil meyakinkan Kenzo untuk tahu siapa Sandra yang sebenarnya. Jadi bisa dikatakan juga ya mungkin ini bakal menjadi ibaratnya
apa ya, sesuatu yang membuat Sandra pun gak berkutik kembali. Apalagi kan Kenzo ini tuh orangnya cukup tegas teman-teman ya, untuk hal-hal seperti ini. Apalagi setelah tahu kalau ternyata Kayla ini gak bersalah, tidak bekerja sama dengan Bejo, maka sudah bisa dipastikan Kayla mungkin bakal bekerja lagi bersama dengan Kenzo, tapi tidak sebagai asisten pribadinya karena Kenzo pengennya Mutiara. Bahkan udah ada lah teaser-teaser dan bocoran-bocorannya kalau Mutiara jadi asisten pribadi dari Kenzo itu sendiri. Wah, bener-bener seru dan seneng ya teman-teman, karena pada akhirnya kita bisa betul-betul melihat bagaimana Mutiara yang pada akhirnya menjadi asisten pribadi dari Kenzo itu sendiri. Memang mau bagaimanapun juga, inilah yang harus kita lihat ya, kangen gitu loh. Apalagi di episode sebelumnya adegan Zora, Kenzo dan Mutiara sangat sedikit sekali, yang mana yang terlalu kebanyakan adegan Kaylanya yang ibaratnya gak terlalu penting-penting banget. Sayang aja, tapi gak apa-apa, namanya juga sinetron, semuanya harus berjalan sesuai cerita yang ada. Jadi kalau misalkan kebanyakan adegan Kayla, adegan Zora, adegan Sandra, adegan Aditya, atau bahkan Gisel bersama Rianti, sabar aja karena memang ceritanya pasti seperti itu. Karena yang namanya sinetron, drama, bahkan film butuh cerita menyeluruh supaya semuanya terkesan ada makna dan ada poin pentingnya. Kurang lebih seperti itu. Yap, balik lagi, pemecatan Kayla sudah terjadi. Belum bisa lagi diganggu-gugat. Selagi Kenzo masih meyakini dan percaya kalau Kayla pelakunya, maka ya selama itu pula Kenzo bakal terus membiarkan Kayla menganggur lah ibaratnya. Tapi ya, at least untuk sementara waktu, Mutiara bakal menggantikan posisi dari Kayla juga untuk menjadi asisten pribadi dari Kenzo. Dan hal ini tuh bikin Sandra pun juga marah. Kenapa? Tentu aja Sandra merasa kalau Mutiara itu selalu menjadi penghalang bagi Sandra itu sendiri. Bahkan Sandra sampai ngadu sama Rianti. Jujur ini agak berlebihan sebetulnya teman-teman ya. Tapi balik lagi, karena Sandra pun juga unik, mulai ngerasa nyesel dengan membiarkan Mutiara bekerja di rumahnya. Mungkin Sandra pikir Mutiara bakal dengan gampang ibaratnya dipermainkan begitu saja oleh Sandra. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, Mutiara ini bukan Kayla yang gampang nangis. Mutiara adalah perempuan kuat yang mana kalau untuk urusan seperti Sandra aja, Mutiara bisa dengan mudah untuk mengalahkan Sandra. Jadi buat Sandra ini seperti kutukan, seperti karma yang harus diterima oleh Sandra, karena justru Mutiara sama sekali gak bisa dikerjain habis-habisan oleh Sandra. Dan bahkan Mutiara mengadu semua kebusukan-kebusukan Sandra, kebohongan Sandra selama ini yang katanya sudah berubah, ternyata belum berubah. Dan Sandra pun juga akhirnya diaduin semuanya kepada Kenzo dan bikin Sandra ketar-ketir juga. Wah, benar-benar gak sabar ya melihat apa yang bakal terjadi di episode sore ini. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.